Oke, saya mau ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya. Welcome to lunch break. Dimana biasanya kalau lunch break ini setiap hari Kamis, waktu jamnya makan siang, kita akan bahas hal-hal yang ringan aja untuk bisa menambah pengetahuan kita secara light, compact, dan pastinya informatif. Nah, hari ini ada hal menarik yang mau saya bawa, yaitu adalah tentang ini. Kita semua perlu PSBB. Wah, kenapa ya semua perlu PSBB? Nah, saya kasih pengantarnya sedikit. Jadi, PSBB di sini adalah penangkal sakit dan berat berlebihan. Loh, kenapa kok sampai harus bahas-bahas soal berat berlebihan? Ada beberapa orang mungkin sensitif ya. Oke, mungkin ada beberapa yang merasa suara saya kurang jelas, bisa langsung ini ya, tulis di kolom komen. Dan buat yang tiba-tiba ingin bertanya atau berpendapat selama nanti saya sharing ini, silakan tuliskan juga di kolom komen ya. Oke, saya akan jelasin dulu. Kenapa kok kita semua perlu PSBB, penangkal sakit dan berlebihan? Maksudnya apa? Seperti itu. Padahal kalau PSBB biasanya taunya ya inilah yang sudah terjadi di kota-kota besar lainnya juga. Kalau misalnya kita memang harus jaga jarak, pembatasan skala besar dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, kenapa sih saya mau bahas itu? Sebenarnya itu karena ini loh alasannya. Nah, welcome to the new normal. Kenapa kok saya mau bahas ini? Apa hubungannya lagi gitu loh. Nah, karena gini, ketika di masa sekarang kita itu ada di era new normal, di mana ya kita sudah tahu lah ya, banyak sekali, saya pun pernah bawakan tentang living in a new normal world gitu loh, di mana kita harus merubah semuanya, kita merubah banyak hal dalam hidup kita menjadi new normal dibandingkan kehidupan kita yang sebelumnya, yang mungkin 3 sampai 4 bulan lalu itu seperti yang saya pernah bilang ya, kita masih bisa ngapa-ngapain, kita ketemu teman juga oke, semuanya nggak perlu secara online, tapi offline pun juga oke, seperti itu. Belum lagi perubahan gaya hidup, misalnya mulai dari kayak kita harus cuci tangan, kalau kita makan juga kita harus jaga. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, ketika new normal ini, banyak sekali orang-orang yang justru mengalami sakit atau malah merasa kurang sehat ketika di era new normal. Loh, kok bisa? Bahkan banyak sekali mereka yang mengalami yang namanya kelebihan berat badan. Aduh, karena memang banyak hal yang terjadi. Nah, ini akan saya bahas sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, berat berlebihan dan rawan sakit itu adalah hal-hal yang banyak diterima ataupun dialami oleh beberapa orang. Nah, kalian boleh ya tuliskan di kolom komen, bener nggak ketika lagi di era new normal, ketika kalian kemarin sedang melakukan yang namanya self quarantine dan lain-lainnya, itu tiba-tiba angka timbangan itu bergeser semakin bertambah, semakin bertambah. Dan jadinya sedikit-sedikit kok merasa, aduh kayaknya badan saya nggak enak, kayaknya saya lagi nggak sehat nih, kok kayaknya saya ini lagi nggak nyaman ya kondisinya, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Sebenarnya ini loh yang terjadi. Nah, new normal, everything changes. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sebenarnya di sini, kita akan melihat bahwa sekarang ini, karena kita tahu ya semuanya khawatir akan yang namanya COVID-19. Ini sudah jadi pandemik. Gak cuma negara kita saja, tapi banyak negara juga mengalami itu. Ya, sangat disayangkan sih sebenarnya. Tapi ketika ada kondisi seperti ini, tiba-tiba yang namanya physical health itu sangat menjadi hal yang penting seperti itu. Nah, coba deh teman-teman lihat dulu, apakah selama ini sebelum new normal itu teman-teman sudah punya tidur yang cukup, teman-teman sudah punya kegiatan olahraga yang baik juga, atau malah sebenarnya ketika di new normal malah semakin buruk. Bisa ya di komen di bawah kalau misalnya memang kalian merasa seperti itu. Karena ketika new normal, ketika semua orang banyak melakukan work from home, kerja dari rumah, apapun di rumah saja, masak dari rumah, bekerja dari rumah, kemudian ketemu dengan teman juga dari rumah via online tentunya, itu merubah hidup kita. Ada nggak sih di antara kalian yang justru malah semakin malam tidurnya ketika di era new normal? Jadi semakin subuh tidurnya, bangunnya akhirnya lebih siang. Seperti itu. Padahal biasanya kalian cukup teratur. Oh, saya pasti bangun jam 5 pagi, kemudian saya juga
tidurnya jam 10 malam, jam 11 malam sudah tidur, pagi lagi sudah bangun seperti biasa. Tapi ini karena new normal akhirnya semakin dan semakin malam tidurnya, bahkan subuh sebenarnya. Nah, padahal di sini kita sangat-sangat perlu yang namanya tidur malam. Belum lagi ketika new normal kita harus di rumah saja, kita nggak bisa menghirup udara yang nyaman. Yang mungkin ketika biasa kita bisa keluar jalan pagi, terus kemudian kita juga bisa jalan-jalan ketemu dengan orang, kita lihat oh ya suasananya oke dan segala macamnya. Tapi untuk keluar aja kita nggak bisa, tuh. Dan kemudian juga pola makan kita, pola hidup kita seperti apa nanti saya juga akan bahas lebih dalam lagi setelah saat ini ya. Nah, saya akan bahas sedikit yang tadi kita sempat bahas. Jadi sebenarnya ketika di new normal itu kita butuh loh untuk bisa tetap punya tidur malam yang cukup. Kita juga butuh untuk tetap punya fresh air di sekitar kita supaya kita menghirup udara itu benar-benar segar. Belum lagi kita juga perlu untuk yang namanya punya healthy diet. Kita punya regular exercise. Kita harus tetap bergerak aktif seperti itu. Dan kita juga perlu mengurangi atau menghindari yang namanya overtime ataupun lembur. Nah, termasuk mempunyai suplemen dan vitamin yang cukup asupannya. Nah, problemnya adalah banyak orang yang justru ketika di era new normal itu mereka melupakan semua ini. Yang seperti tadi saya bilang, jadi ketika lagi work from home akhirnya tidurnya semakin malam dan semakin malam, semakin subuh malah, seperti itu. Terus kemudian ya karena di rumah kita jarang keluar-keluar, kita nggak bisa menghirup udara yang segar, misalnya seperti itu. Termasuk jangan-jangan ketika lagi di rumah saja, akhirnya pola makannya nggak karu-karuan. Mungkin nyetok mie instannya cukup banyak, atau mungkin akhirnya dalam waktu kurang dari 1 jam itu order makanannya bisa banyak sekali, misalnya seperti itu. Tapi nggak dikontrol porsinya seperti itu. Atau malah akhirnya tidak olahraga sama sekali karena merasa ya sudahlah, kan lagi di rumah, gymnya tutup, jadi nggak perlu olahraga, seperti itu. Dan ada pekerjaan itu terus ditunda-tunda. Nah, pekerjaan yang tunda-tunda itu dalam arti seperti apa? Oke, karena kerjanya di rumah, jadi ya sudah, di rumah saja kerja, pekerjaan yang hanya cukup dikerjakan 1 jam, akhirnya molor menjadi 4 jam, misalnya seperti itu. Dan sudah tidak memperhatikan asupan vitamin dan mineral yang kita konsumsi, seperti itu. Nanti setelah ini akan saya jelaskan, maksudnya gimana sih? Terus gimana saya harus punya healthy diet itu seperti apa supaya saya nggak berlebihan beratnya, supaya saya juga nggak jadi rawan sakit seperti itu. Karena physical health itu benar-benar sangat important di masa seperti sekarang terutama. Nah, ini loh yang orang-orang selalu lupa. Coba ya saya tanya, kalau misalnya kalian tahu jawabannya silakan drop di komen. Kalau enggak, kalian coba refleksikan dalam diri sendiri. Apakah kalian masih mengikuti pola 4 sehat 5 sempurna? Ayo coba dijawab. Apakah kalian itu masih percaya dan masih mengikuti yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna? Atau jangan-jangan kalian nggak ngerti ya 4 sehat 5 sempurna itu gimana ya? Terus atau apa ya itu? Oke, saya anggap semuanya mengerti ya apa itu 4 sehat 5 sempurna. Nah, tapi tahukah kalian bahwa itu sudah tidak berlaku? Sudah tidak berlaku sama sekali 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau misalnya kalian tahu, oh ya supaya sempurna, yang kelima itu apa sih? Biasanya harus minum susu. Seperti itu. Nah, itu sangat-sangat tidak berlaku. Jadi teman-teman pun bisa untuk cek di di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan. Yang kita perlu pahami sekarang itu bukanlah hanya sekedar 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita perlu tahu apa yang disebut dengan gizi seimbang. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa ternyata kita itu perlu mengkonsumsi buah-buahan itu sekitar 2-3 porsi per hari. Kita perlu mencukupkan yang namanya kebutuhan karbohidrat, kita perlu mencukupkan yang namanya sayuran kita, seratnya itu, buah-buahan, kita butuh yang namanya kacang-kacangan, kita juga butuh protein hewani dan juga pastinya kita butuh minyak, gula, dan garam secukupnya. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang punya pola hidup lain, misalnya vegetarian dan lainnya, itu bisa menyesuaikan juga. Nah, jadi kita sudah membuang jauh-jauh pola yang lama, yaitu adalah 4 sehat 5 sempurna. Tapi yang sekarang harus dipahami itu adalah gizi seimbang. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu di sini, kita seperti diingatkan mengenai, harus minum air minimal 8 gelas per hari, dan akan menyesuaikan dengan kondisi tubuh sehari-hari, termasuk kondisi kegiatan sehari-hari. Terus konsumsi sayurannya seberapa banyak? Apa saja yang perlu saya konsumsi? Terus ternyata gizi seimbang itu juga menekankan adanya kita perlu aktif bergerak juga.
kita perlu aktif berolahraga. Tidak perlu yang sampai berat-berat, tapi yang cukup olahraga ringan tapi rutin setiap hari itu sangat perlu. Nah, hal-hal seperti ini loh yang sebenarnya kita perlu untuk bisa menangkal yang namanya berat badan berlebih dan juga sakit. Tapi banyak orang meremehkan karena merasa ya kalau makan ya makan aja gitu loh. Sudah pernah kan padahal kita dengar kata-kata you are what you eat gitu loh. Apa yang kamu makan ya kamu akan jadi seperti itu gitu loh. Jangan-jangan selama ini untuk yang mungkin berat badannya berlebih atau malah kurang itu karena tidak memperhatikan asupan makanannya. Jadi apakah benar-benar sudah seimbang gitu loh. Loh, maksudnya apa? Berat berlebihan atau berat berkurang? Loh, ketika kalian memiliki berat badan yang kurang ataupun lebih, itu sebenarnya memang karena kebutuhan kalori yang masuk dan keluar itu tidak seimbang. Itu pertama. Kedua, karena kalian sendiri tidak memperhatikan asupan nutrisinya itu. Apakah yang masuk itu kalorinya itu kalori kosong? Ataukah memang ada isinya, ada gizinya seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sementara ketika kita makan, sebenarnya dalam satu porsi makan kita pun itu harusnya ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada serat, dan juga ada sedikit lemak. Seperti itu. Ini loh yang sering sekali orang tidak tahu. Nah, apalagi kita lagi jam makan siang seperti ini. Coba ya, teman-teman lihat, apakah di piring kalian atau di mangkok kalian yang sedang kalian konsumsi sekarang, itu sudah berisi gizi seimbang. Atau jangan-jangan sama sekali nggak seimbang, atau hanya sayur saja, atau hanya protein saja, atau hanya karbohidrat saja. Apalagi kalau orang Indonesia, kalau nggak ada nasi, karbohidratnya kurang, itu pasti kurang. Seperti itu. Nah, coba kita cek lagi. Kenapa kok ini penting? Ya karena ini juga yang akan menunjang kita, maksudnya menunjang kesehatan kita, supaya jadi jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, saya akan lanjut berikutnya ya. Nah, tahukah teman-teman, ketika kita tidak mempunyai kondisi tubuh yang lebih sehat, dalam arti kayak kita tidak menjaga makanan kita tidak menjaga diri kita untuk rajin berolahraga, kita tidak jaga jam tidur kita, itu akan membuat kita jadi kurang sehat, dan akhirnya kita akan menjadi cenderung tidak produktif. Apalagi untuk kita yang di usia produktif, untuk beberapa teman-teman yang mungkin sedang di usia produktif pun, saat ini menjadi tantangan luar biasa loh. Di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, kemudian kita masih harus terus bergerak, kita tetap harus bekerja, kita tetap harus produktif untuk menghasilkan sesuatu. Nah, tetapi ketika kondisi tubuh kita saja ini kurang sehat, secara fisik kita kurang sehat, secara mental kita juga akan terganggu seperti itu. Banyak sekali orang yang ketika tidak sehat akhirnya memutuskan untuk fight. Jadi sebenarnya ketika kita menghadapi suatu tantangan, kita punya dua pilihan. Kita mau fight atau kita mau flight, seperti itu. Nah, akhirnya banyak orang yang ketika dia kondisinya kurang baik, dia akan cenderung untuk memilih flight, yaitu dia memilih untuk ya udahlah saya mundur aja, saya lari aja, saya nggak mau menghadapi itu. Dan akhirnya ditunda-tunda semua pekerjaannya dan akhirnya menyerah dengan sangat gampang sekali. Padahal di saat seperti ini, itu juga bisa membuat kita jadi rugi loh. Kenapa kok bisa rugi? Ya karena bisa jadi karena kamu merasa tubuhnya nggak sehat, sedang nggak nyaman, akhirnya pekerjaannya ditunda dan akhirnya tidak dilanjutkan apa-apa. Dan akhirnya nggak menghasilkan sesuatu. Padahal di momen seperti ini kita harus tetap sehat, kita harus tetap kuat, kita tetap harus terus bergerak supaya perekonomian pun berjalan dan juga yang pastinya secara pribadi kita juga terus berkembang seperti itu. Terus bagaimana caranya untuk bisa seperti itu, supaya saya bisa tetap kuat secara mental, supaya saya juga bisa tetap sehat secara fisik, saya juga tahu apa yang harus saya lakukan dan segala macamnya. Karena buat beberapa orang ini sulit gitu loh. Karena kalau misalnya, contoh, mau memastikan kebutuhan makanannya terpenuhi, saya harus kemana? Saya harus cari kemana? Nanti saya harus bayar ini, itu lebih mahal lagi. Atau saya mau olahraga, oh ini gymnya lagi tutup, tapi saya kalau mau bayar PT cukup mahal. Belum lagi kalau bayar pelatih olahraga. Terus saya merasa nggak punya waktu. Terus kalau di rumah, saya juga takut orang yang datang ke rumah. Karena kan ya harus ini ya menjaga jarak seperti itu. Terus belum lagi, secara mental saya ini juga nggak ngerti, saya ini harus bagaimana gitu loh. Kalau saya nggak confidence dalam kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya sedang panik, apa yang harus saya lakukan? Nah, banyak orang yang bingung dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, dan karena adanya pandemik ini, yaitu COVID-19 ya, kita semua juga tahu. Itu sebenarnya tanpa sadar pun kita tuh sudah didorong, sudah dipaksa untuk bisa membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sehat itu harusnya dari sekarang.
justru di momen seperti ini itu adalah alarm supaya kita tuh sadar bahwa kita harus punya yang namanya kebiasaan yang sehat. Nah, kami kebetulan di Sportstech Consulting, kami punya suatu program khusus yaitu namanya Corporate Athlete yang berdasarkan penelitian yang sudah teruji. Nah, kenapa kok ini kami bawa juga? Saya juga jelaskan ini sedikit untuk pengetahuan teman-teman ya, biar teman-teman juga tahu. Di sini akan ada banyak hal yang dibahas, tetapi ada 3 poin utama yang paling penting. Yang pertama adalah tentang mental toughness. Jadi ketika kita dalam kondisi seperti ini, kita ada tantangan, kita ada pressure yang luar biasa berat, dan mungkin juga membuat kita tuh harus bisa terus maju nih gimana, supaya saya bisa tetap tenang, saya bisa fokus, saya mau tetap raih goal saya tuh seperti apa. Kita butuh yang namanya mental toughness ini, dan itu akan ada di corporate athlete tersebut. Dan tentunya ketika mengerjakan ini bukan cuma sekedar kayak kamu dikasih motivasi, ya kamu kan cuma diberikan arahan tertentu, tapi ya sudah tidak akan diapa-apakan. Padahal di situ akan diberitahukan trik-triknya seperti apa, cara yang bisa kalian pakai itu seperti apa. Kemudian ada juga yang namanya performance fitness, di mana orang suka bilang yang tadi saya sampaikan ya, saya ini bingung, saya tuh kalau mau ngatur makan itu harus seperti apa. Adakah yang bisa kasih tahu saya? Ada, karena ada ahli-ahlinya yang memang sudah mumpuni di bidangnya sebagai nutrisionis yang akan memberitahukan. Dan tentunya dengan budget yang jauh lebih terjangkau dibandingkan yang teman-teman bayangkan seperti itu. Karena banyak sekali orang yang berpikir bahwa saya tuh sebenarnya mau hidup sehat, cuma saya tuh malas karena pasti biayanya besar, terus kemudian saya ini juga harus cari sendiri nutrisionisnya, saya sendiri harus cari pelatihnya, yang harus arahkan saya siapa, seperti itu. Jadi tenang, justru di sini itu teman-teman akan terbantu semuanya karena akan sangat lengkap. Tadi kita sudah bahas tentang mental, kita juga sudah bahas mengenai nutrisi. Ada satu lagi, yaitu adalah mengenai performance fitness. Dimana di sini orang selalu merasa saya ini kalau olahraga saya nggak mau sendirian. Saya kalau olahraga saya mau ada yang arahkan saya. Dan jawabannya ada di sini. Karena di performance fitness kita punya coach yang memang sudah tersertifikasi secara internasional dan memang sudah terbukti bisa untuk membantu teman-teman untuk berolahraga dengan baik, memberitahukan gerakan-gerakan yang benar juga, dan udah pasti bisa membantu kita untuk bisa tetap aktif bergerak. Dan pastinya itu semua sudah dirangkum jadi satu dalam satu program ini, yaitu Corporate Athlete, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, ini adalah momen terbaik. Jadi ketika kita sedang melakukan perubahan seperti ini, kita ada di new normal, semuanya harus berubah. Kita harus memulai perubahan dari mana? Dari diri kita sendiri. Ketika kita mau merubah semuanya, yang bisa kita rubah pertama kali adalah diri kita sendiri. Ketika kita sendiri sudah lebih sehat, kita sendiri sudah lebih aktif, kita akan juga secara mental juga lebih baik. Dan kita akan bisa memikirkan, kira-kira langkah selanjutnya saya akan melakukan apa? Secara pekerjaan saya harus bisa lebih produktif seperti apa? Jadi teman-teman akan punya kondisi yang jauh lebih baik dan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Nah, ayo sekarang kita harus mau berubah. Kalau misalnya nggak sekarang, mau kapan lagi? Apakah teman-teman mau menjadi yang unhealthy ataukah yang healthy? Baik itu perempuan maupun laki-laki sama. Jadi ayo berubahnya dari sekarang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya udah jelaskan ya kenapa kita perlu yang namanya PSBB. Kita perlu untuk bisa membuat diri kita itu jauh lebih sehat, punya berat badan ideal, dan juga nggak mudah sakit. Supaya kita bisa tetap produktif, supaya kita bisa tetap aktif bergerak, dan tentunya kita bisa menghasilkan yang baik untuk diri kita, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan. Seperti itu. Dan hasil ini juga akan berimbas kepada yang lain-lainnya, di pekerjaan teman-teman, di timnya teman-teman, dan lain sebagainya. Jadi startnya dari mana? Teman-teman bisa start dari salah satu program kami yaitu Corporate Athlete, seperti itu. Sangat mudah sekali, dan kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang ketinggalan, teman-teman bisa untuk follow kami, DM kami juga selalu sedia 24 jam, seperti itu. Nah, itu sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh untuk tuliskan di komen ya. Saya tunggu sebentar.
Oke, kalau misalnya tidak ada, nanti untuk teman-teman yang mungkin baru join setelah live ini selesai, teman-teman bisa langsung DM kami kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Atau kalau kalian merasa bahwa, oh saya perlu ini, saya perlu program corporate atletnya, atau saya perlu untuk konsultasi dulu bagaimana ya caranya coach, silakan DM kami sangat terbuka sekali. Terima kasih.